Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 pada Jumat 14 Agustus 2020. Paripurna digelar dalam dua sesi. Pertama, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan pidato Ketua DPR RI dan pidato Presiden tentang penyampaian RUU tentang APBN 2021, nota keuangan dan pendukungnya. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi para wakil ketua, dihadiri Gubernur Jambi Fahrori Umar, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jambi, pejabat eselon di lingkup Pemprov Jambi, serta tamu undangan lainnya. Di tengah masa pandemi COVID-19, pelaksanaan paripurna peringatan HUT kemerdekaan RI ini tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penerapan standar protokol kesehatan COVID diterapkan di gedung DPRD Provinsi Jambi, seperti pengukuran suhu tubuh peserta sidang paripurna, wajib menggunakan masker, dan tempat duduk di dalam ruang sidang diberi jarak. Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Sama-sama akan mengikuti sidang tahunan DPR RI dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Rapat paripurna ini didengarkan dan disaksikan oleh peserta sidang melalui layar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, target Indonesia saat ini tidak hanya saja sebatas keluar dari pandemi COVID-19, namun lebih jauh Indonesia harus terus maju, bahkan sambil memanfaatkan krisis yang tengah melanda negara maju. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744.000 jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita telah berada di minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17-20%. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama
para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju.